yang jawab cuma 20 orang. Saya tidak tahu apa perlu makan malam atau bagaimana. Tapi yang jelas ketika mengucapkan salam adalah sunnah, sementara yang menjawab adalah wajib. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan kalau punya urusan jadi mudah, yang punya hajat jadi kabul, yang sedang ada menderita sakit fisik atau psikis mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang jawab salam kalau punya hutang lunas. Yang jawab salam ibu-ibu saya doakan mudah-mudahan berangkat umroh haji. Kalau menjawab salam hati-hati suaminya nikah lagi. Sekali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Gunung Ciremai aya pohon kasemok, ramai tapi juga rumah ramok. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa rasulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nu'ammirhu nunakisuhu fil khalqi afala ya'qilun. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulullah nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun, alim ulama, asatidah sepuh binin sepuh, para orang tua tokoh masyarakat, hadir di tengah-tengah kita, orang tua kita, guru kita, al-mukarram wal mukhtaram, Kiai Haji Dr. Anas Ahmad Miftahuddin. Wa ta'ala Allah biduli hayatih. Mudah-mudahan Allah karuniakan sehat wal afiat. Ilmu beliau bagaikan samudra, bisa bermanfaat dunia dan akhirat. Al-Mukarram Ketua DKM Bapak Haji Insinyur Budi apa Pak? Budi Haryanto. Ya Allah, lupa dari tadi padahal berjam-jam di rumah beliau. Mudah-mudahan sehat walafiat, keluarnya barokah, sukses dunia dan akhirat. Bapak RW, karena pemanggilan menteri sudah jadi, tadinya saya doakan mudah-mudahan menjadi menteri urusan peranan wanita lumayan. Karena apa saya bilang? Karena di Bogor ini pasti datanya kakaknya lebih banyak wanita. Wanita harus diurusin. Bapak-bapak insya Allah beres. Ibu juga harus tambah beres. Mudah-mudahan Bapak RW beserta keluarga besar Allah karuniakan sehat walafiat. Seluruh panitia yang kami banggakan, mudah-mudahan dari capeknya lelahnya untuk mengadakan acara ini dicatat pahala jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para bunda yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling indah kita ucapkan karena nikmat yang teramat banyak adalah alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat yang tiada terhingga. Dalam hadis qudsi nikmat itu ada 100.
Sementara yang Allah turunkan ke alam dunia cuma 1%. Yang 1% di alam dunia ini Allah bagikan kepada Nabi Adam, Adam Malik, Adam Jordan, Adam Smith, Adam Jeko, Adam Seno, Adam Grab, Adam Gokar. Itu cuma 1% darat, laut, dan angkasa. Manusia, hewan, dan tumbuhan, termasuk alam gaib, jin dan malaikat, terutama yang ada di alam dunia ini, merasakan nikmat yang dahsyat luar biasa. Nikmat mata saja. Allah karuniakan mata dengan memandangnya. Berapa juta orang yang diberikan mata tapi tidak mampu melihat. Bu. Alhamdulillah. Menurut penelitian, mata itu seorang manusia ngedipnya saja sehari semalam itu 15.000 kali. Coba ibu punya suami badannya tinggi, steril, duitnya banyak, punya aset di mana-mana, tapi mohon maaf nggak bisa ngedip. Kira-kira kumaha ya? Detak jantung, degup jantung, tarikan napas, oksigen yang kita hirup, kita keluarkan gas karbon dioksida. Betapa dahsyat luar biasa Allah karuniakan ini nafas. Coba di rumah sakit saudara kita yang terbaring dengan sakitnya di ranjang pasien itu, mohon maaf, makan pakai selang, minum pakai selang, buang kotoran pakai selang. Apa yang bisa dinikmati kalau sudah begitu? Istri cantik paling hanya dilihat, suami ganteng paling dia hanya nurut dada, takut itu suami. Tapi kita duduk di sini dahsyat luar biasa, dikaruniakan nikmat tak terhingga. MC sering bilang nikmat iman, nikmat Islam, tambah lagi Pak Kiai insyaallah langkung paham nikmat ihsan. Sebab kalau hanya iman saja, Islam saja masih, kalau kata orang Bogor masih penyol, ada yang kurang ihsan. Rukun iman, rukun Islam, satu lagi rukun ihsan. Beliau nanti akan paparkan masalah itu. Tapi iman belum dikatakan nikmat kalau kita tidak paham tentang itu apa iman. Islam juga kita belum dikatakan nikmat bagi seseorang tentang Islam kalau tidak paham apa itu Islam. Maka iman dan Islam harus ada yang memahamkan kepada kita. Siapa? Pangersa, guru-guru orang sadayana. Guru punya guru, punya guru, punya guru, sampai kepada guru baginda Rasulullah Muhammad. Makanya kita bersyukur pada malam hari ini merayakan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena nikmat yang paling dahsyat terbesar di antara nikmat yang ada itu adalah lahirnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau rasa syukur sudah lapur dan lentur, takut hancur. Kalau puji yang sudah terpatri di dalam sanubari sampai lali, takut balai. Kalau puja yang sudah berada di dalam dada sampai lupa kepada Sang Maha Pencipta, takut binasa. Maka Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jawab arahnya juga kepaksa. Rabbi, ya Tuhan kami, Tuhan aku, tunjukilah kepada hambamu apa an ashkura nikmataka allati, terhadap nikmat yang telah engkau anugerahkan kepada hamba, kepada kami semua yang hadir di sini. An'amta alayya wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tua hamba. Wa ala walidayya,
yang telah Engkau anugerahkan kepada hamba, kepada kami semua yang hadir di sini. An'amta alayya wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tua hamba. Wa ala walidayya wa an'ama salihan tardah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an'ama salihan tardah. Habis orang tua, wa aslih li fi dzurriyyati solihatkan anak keturunan kami, inni tubtu ilaika, sesungguhnya kami tabat ya tubuh taubatan, kembali karena banyak dosa dan maksiat gua, inni minal muslimin, dan sesungguhnya kami yang hadir di sini semuanya adalah mudah-mudahan orang yang berserah diri kepadamu. Amin ya rabbal. Di antara nikmat yang paling terbesar adalah hadirnya baginda Rasulullah SAW. Maka ayah bunda semuanya hafal dengan dalil dalam Quran yang teramat familiar. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kurang kompak. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sampai jam 12 ceramah. Ibu kuat sampai jam 12? Ibu kuat abi tekian. Mangkuna kawarung mayar sabun beletrik mayar hutan. Giliran Quran sepi, giliran bukan Quran ramai. La azidannakum, kalau menurut Pak Kiai Ahmad Miftahudin, la azidannakum bentuknya sigot kata kerja aktif fi'il mudhari, lamnya lam taukid. Azida bentuk sigat kalimah fi'il mudhari mengandung dua zaman, dua waktu, hal sekarang dan istiqbal masa depan. Azidanna nunnya nun taukid fa'ilah, maknanya litahqiq, artinya pasti. Artinya apa? Kalau saya berikut bapak semuanya, bunda, ayah semuanya yang hadir di sini mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambahkan itu nikmat, bukan saja sekarang, besok, lusa, minggu depan, tahun depan, anak cucu bantu cicit kita, tapi nanti yang 99% Allah akan tambahkan itu nikmat bagi orang yang mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau 1% saja dasar luar biasa, bagaimana dengan yang 99%? Maka sekali lagi, ini masjid Al-Hidayah. Hapunten, tidak akan ada masjid Al-Hidayah. Alah, kecil Al-Hidayah, hapunten saya sekali cek. Di Jakarta Timur ada cukup besar Masjid Atin, bagus. Di Jakarta Pusat ada Masjid Istiqlal, buatannya Pak Soekarno. Ya Pak Soekarno ya? Iya Pak Soekarno, cuma kata anaknya katanya lebih mulia Pak Soekarno daripada Nabi Muhammad. Tahu aku mana? Nikah ke di YouTube. Bapak nikah ke di YouTube. Upami Pak Busuk Pawati ngawas Pak Kiai Pak Kiai Ahmad Miftahudin tidak mewakili Pak. Ya, iya. Nah, jadi bahas yang lain. Jadi tidak usah dibahas yang begitu makanan-makanan. Sabab hese kalawan jelema bodoh, kalah tiru bodoh. Paham tuh Pak? Kalau kita ngobrol sama orang yang kurang ilmu, malah kita jadi ikut kurang ilmu. Makanya begitu, biarin aja. Ya bagaimana katanya? Kidung lebih mulia dari kidung lebih enakan kidung daripada adzan.
Nabi Muhammad lebih baik Pak Karno baca Quran lebih baik Pancasila daripada Quran. Aduh. Jadi kalau saya bicara itu mungkin lebih dari 3 jam untuk meranginya, tapi kan buat apa sekarang Maulid? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Istiqlal besar, indah itu kubah emas, viral itu coba kalian kecil semuanya. Yang ada dalam Quran apa? Masjid Masjidil Haram di mana? Di Mekah Mukarramah. Masjid Nabawi di Madinah. Masjidil Aqsa di Palestina. Tidak akan ada Masjid Al-Hidayah dan masjid yang tadi saya sebutkan termasuk dalam Quran kalau tidak ada baginda Rasulullah Muhammad. Kita bisa sholat diajarin sama bangsa guru gaduh guru sampai guru lagi siapa? Baginda Rasulullah. Berarti kita sholat diajarkan oleh baginda Rasulullah. Ibunda saum puasa Ramadan, Ayatul Bid, Asyura, Arafah, apalagi 6 hari setelah Lebaran, kemudian puasa, banyak puasa yang sunnah lagi. Tidak akan diterima puasa kita kalau tidak diajarkan baginda Rasulullah. Zakat, infak, sedekah, hadiah, wakaf tidak akan diterima kalau tidak diajarkan baginda Rasul. Ayah bunda yang melaksanakan haji dan umroh tidak akan kabul dan mabrur kalau tidak diajarkan baginda. Maka wajar dan pantas kalau kita senang dengan kelahirannya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hadroh siap. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang nama Presiden Rusia. Media sosialnya itu followernya yang punya Twitter, Vladimir Putin 40 juta pengikutnya.
terkenal di seluruh dunia. Ada lagi punya ikon artis cantik, siapa tuh yang begini cantik-cantik, maju-maju, mundur-mundur saja. Sahroni. Facebooknya 1,5 juta. Bukan saya membandingkan, nggak ada bandingannya. Bukan hanya sekarang terkenal. Zaman baginda Nabi Adam alaihissalam, baginda Rasulullah sudah disebut-sebut. Bahkan beliau pernikahannya dengan Sayyidatuna Hawa, mas kawinnya membaca sholawat nama Nabi Muhammad 100 kali satu nafas. Nabi Adam mas kawinnya 100 kali satu nafas, membaca sholawat 100 kali sholawat kepada Nabi Muhammad. Cuma Nabi Adam gak kuatnya cuma 50 kali. Maka mas kawin boleh diutang. Ibu mas kawin boleh kan diutang, Bu? Mau boleh, gak mau saya mau. Bahkan ketika Nabi Adam di dalam Quran, Bapak Ibu hafal semuanya Al-Qur'annya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka jannata wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ya Adam, wa qulna, dan kami telah berbicara berfirman, sungguh Allah, ya Adam, wahai Adam. Tuh Nabi Adam namanya saja dipanggil wahai Adam. Nabi Nuh dipanggil qala ya Nuh, wahai Nuh. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah Allah memanggil nama Nabi Muhammad. Kalau khobar ada Muhammadur Rasulullah tadi imamin. Muhammadun dalam Quran itu wa ma kana nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muwajjah wa ma Muhammadun illa rasul. Tapi ketika Allah memanggil Nabi Muhammad, jabatannya dipanggil bukan namanya. Ya ayuhan nabi jahidil kufara wal munafiqina waghlub alaihim wa ma'wahum jahannam. Dipanggil jabatannya. Ya ayuhan rasul dipanggil. Tidak ada dalam Quran 30 juz itu Allah memanggil Nabi Muhammad langsung. Tetapi untuk Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Yahya dipanggil namanya. Ini namanya nidaan karamah, memanggil dengan penuh kemuliaan. Ada nidaan nihaya, ada juga memanggil dengan penuh penghinaan. Ya qul ya ayyuhal kafirun, qul ya ayyuhal munafiqun. Subhanallah. Nabi Muhammad, Nabi Adam, wa qulna ya Adam, wahai Adam, uskun anta, uskun sakana yaskunu sakinatan bahwa sakinun ada kapaskun. Uskun diam menenggelamkan ayam-ayam dalam surga. Apa saja nikmatin seluruh fasilitas dari Allah wahai Adam. Cuma satu, wala taqrabaha bihi syajarata fatakuna minal dhalimin. Jangan coba dekat-dekatin pohon ini, apalagi naik petik daunnya ngambil buah. Makan buahnya jangan, dilarang oleh Allah. Buah khuldi kata setan. Datang iblis, dan iya, kamu penduduk baru dalam surga. Iya iblis. Apa saja Allah berikan fasilitas buat kamu. Aku diberikan segala macam oleh Allah. Tidak harus capek, tidak harus banting tulang, tidak harus keluar keringat. Kalau di rambutan itu, terminal rambutan ada patas 6 mayasari, P6 disingkat. Kepanjangan P6 kalau saya bilang pergi pagi pulang petang, pola musik, pantar panggal, penghasilan pas-pasan. Di surga tidak ada capek, Pak. Setiap ada geretak dalam hati, langsung Allah hadirkan itu nikmat. Nabi Adam teramat dahsyat. Cuma satu list kata Nabi Adam, wala taqrabah hadis, tidak boleh dekat pohon itu edang. Justru kamu kalau mendekati pohon itu, ngambil buah itu, makan buah itu, kamu akan abadi dalam surga. No, kata Nabi Adam. Cuman si iblis tidak putus asa, tidak patah semangat ngedeketin istrinya Nabi Adam. Siapa, Bu? Hawa. Siti Hawa. Neng Hawa, ada apa? Kamu betah dalam surga, nikmat banget, zona nyaman. Terus
Cuma satu itu tidak boleh. Neng kawan, justru kamu kalau makan buah itu kamu akan abadi dalam surga. Aku kasih resep, mau nggak? Mau nggak? Nih perempuan, mohon maaf bu, iman setipis kulit ari, dirayu, digoda, tebar pesona itu si iblis. Akhirnya hati perempuan mudah berkeping-keping, termakan rayuan iblis. Ketika sudah dikena, dirayu, menggoda suaminya. Siapa? Kang Adam. Kang Adam, mohon saya benar leres akang tercinta bogoh tresno kalih kula. You love me, I love you, we are love-lovean. Apa benar abang cinta sama saya? Benar sayang. Tidak ada lagi wanita yang ku cintai kecuali hanya engkau. Emang cuma satu-satunya dalam surga. Kalau benar abang akan mas cinta kepada saya, tolong ambil buah itu bang. Sayang, dilarang oleh Allah. Oh berarti abang gak cinta kalau begitu. Kalau abang gak ambil buah itu, saya akan bunuh diri pakai golok yang hilang. Gak jadi bunuh diri. Ibu, Nabi Adam digoda oleh iblis tidak tergoda, tapi digoda oleh istrinya yang satu detik lupa kepada Allah. Masuk pengaruh iblis kepada otaknya, menggoda suaminya. Nabi Adam kalah. Dari dulu sampai sekarang laki-laki kalahnya dengan perempuan. Betul apa enggak? Pak RW, tolong bereskan sana, langsung beres. Kenapa? Karena anak buahnya patuh sama beliau. Ketika ada peraturan, tolong bersihkan ini, semuanya gerak masyarakat, berwibawa Pak RW. Tapi ketika di WhatsApp sama Bu RW, ayah kapan pulang? Cukup pulang. Ustadz galak kalau ceramah, takbir. Di WhatsApp ada sama istrinya, Abi, kapan pulang Bi? Ya Allah, Ustadz pulang. Apa artinya? Laki-laki kalahnya dengan perempuan. Zaman Nabi Adam saja sudah kalah. Akhirnya Nabi Adam gak ngambil banyak, cuma ngambil satu, buahnya diparuh jadi dua. Yang separuh dimakan oleh beliau, yang separuh dimakan oleh istrinya. Apa konsekuensinya? Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Diusir Nabi Adam dari surga ke alam dunia. Dosanya satu. Pointer nih, Nabi Adam dosanya satu, melakukan satu kesalahan. Bahkan para ulama ahli tafsir, bukan dosa itu, bukan dosa, cuma ngambil buah. Tapi karena manusia pertama disorot oleh media menjadi viral. Malu Nabi Adam makan buah, diusir dari surga ke alam dunia. Dalam tafsir ada yang bicara di Kashmir, India. Nabi Siti Hawa di mana disimpannya? Di Jeddah. Dari kalimat jadul nenek moyang. Berapa lama? Dalam sejarah ada yang bilang 300 tahun, ada yang bilang 150 tahun. Pokoknya lama, luar biasa. Nabi Adam bingung, Siti Hawa bingung. Biasanya minta kopi disediain oleh istri, biasanya baju mau kerja dasi disiapin oleh istri. Ini tidak ada. Nabi Adam bingung luar biasa. Siti Hawa juga bingung, minta tas dari suami, minta baju daster buat ganti dari suami. Sekarang gak ada, bingung dua-duanya. Apa kalimat bingungnya dalam Quran? Sujud Nabi Adam, nangis kepada Allah. Bagaimana sujudnya Nabi Adam? Rabbana zalamna anfu wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna Pak Kiai Bogor mah insya Allah kota santri hafal semuanya. Lagian kalau sampai nggak hafal juga kebangetan. Biasanya kan kalau mau tahrim suka ada robbana, ya robbana, ada nggak? Selama usana, batuk nggak sampai. Saya nyindir. Kalau masjid cakep di komplek ini. Tapi yang azan aki-aki sholat gitu. Kalau anak muda jago star maker, jago semule, jago karaoke suruh dia yang azan, suruh yang sholawatan. Yang aki-aki mulu. Allahu
Mekah dan Asep. Al-Hidayah kumaha Al-Hidayah? Bogor. Allah Akbar. Boro-boro hayang ka masjid. Tutup we di tiku bantah. Biar merangsang azan itu. Cuma kan azan juga bukan hanya talenta suara yang bagus, butuh ilmu. Tentang seorang anak muda juara karaoke, jago nyanyi, azan karena selaki-laki mulai azan. Sini mic-nya dari kemarin didengerin kasih nggak bisa ambil mic-nya sama si dikasih. Ini udah bosan dikasih sama si Aki. Dia azan, suaranya bagus tapi nggak pakai ilmu. Ayo satu kampung datang semuanya. Saka eta nu adzan. Ya Allah. Ibu hadirat rahimakumullah, maka Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau ditenggelamkan ke dalam lautan, kemudian dimakan oleh ikan paus, beliau istighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Ibrahim ketika beliau dibakar oleh Raja Namrud, beliau istighfar apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nabi Isa alaihi salam, beliau istighfar dilukiskan terakhir dari surat Al-An'am. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Maka dalam Quran, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Seluruh nabi dan rasul mengajarkan istighfar. Jadi mohon maaf sebelum minta apa-apa, sebelum hajat ingin dikabul, sebelum sakit ingin disembuhkan, sebelum yang jodoh ingin dapat jodoh, sebelum yang belum punya rumah pengen dapat rumah, banyakin istighfar dulu. Nabi Adam itu pengen diampuni dosanya, bagaimana beliau istighfar? Satu. Yang kedua, ketika beliau melihat pintu langit, pintu surga, langit aras, semuanya tergambar. Apa gambarnya? Satu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam mikir, ini Muhammad ini siapa? Setiap lafzul jalalah mesti ada kalimat Muhammad. Tapi aku yakin berarti Muhammad ini adalah sosok yang sangat dicintai oleh Allah. Muhammad ini sangat disayang oleh Allah. Muhammad ini teramat dekat dengan Allah. Karena setiap nama Allah ada di sini lafzul jalalah. Cuma Allahnya saja. Nabi Muhammad ini di mana? Ada Pak? Alhamdulillah mana? Oh iya, ada Muhammad, ada Allah. Mesti itu. Maka kata Nabi Adam, Allahumma inni atawassalu bijahi Muhammadin. Aku bersolawat kepada Muhammad. Aku menyampaikan salam kepada Muhammad. Aku menyanjung Muhammad. Allah bertanya, hadisnya panjang, kepada Nabi Adam. Mohon ente kenal itu sama Muhammad? Ya Allah, tapi aku punya prediksi, pasti Muhammad sangat disayang oleh engkau, sangat dicintai oleh engkau. Karena setiap lafzul jalalah lafaz Allah mesti ada Muhammad. Shadaqta ya Adam, benar kamu Adam. Maka Nabi Adam, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Fatalaqa maka ditalkin sapa Adam Nabi Adam min rabbih saking Tuhannya Nabi Adam ay Allah Subhanahu wa taala, ditalkinnya dengan Rabbana zalamna anfusana. Istighfar dulu. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Gusti Pangeran
pikirkan. Nabi Adam nangis sujudnya sampai 70 tahun saking malunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam dosanya satu, diusir ke alam dunia. Model kayak abdi dosa loba, unggal poe, tobat arah, hayang masuk ke surga cikumaha. Saya ulangi lagi kalimatnya. Nabi Adam dosanya satu, melakukan satu kesalahan, diusir ke alam dunia. Model kayak kita dosa tiap hari puluhan kali tobat jangan pengen masuk surga. Untung Allah bilang EGP mah gue pikirin. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim. Untung ada kalimat Quran Rabbana dzalamna anfusana. Untung ada Nabi Muhammad. Maka wajar dan pantas kalau kelahirannya kita rayakan. Ibu, anu gaduh domba, anu gaduh mek, gaduh kambing, ketika domanya beranak senang apa enggak? Senang. Gaduh sapi apalagi? Alhamdulillah sapi saya udah beranak, kembar lagi. Di Garut sapi beranak baru lahir saja 6 juta, kembar 2 berarti 12 juta. Masya Allah. Bagaimana dengan lahir anak? Lahir anak Masya Allah, masukin di upload ke Facebook, ke Instagram. Kemudian ulang tahun sambil nyanyi Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to you. Tiup lilinnya, hapunten. Dan Rasulullah bersabda, Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa dia mengikuti tradisi di luar Islam, mengikuti adat istiadat di luar Islam, fahuwa minhum, maka dia termasuk di dalamnya. Kalau sekarang anak kita ulang tahun, bagaimana kalau mendatangi para ulama yang soleh, para bapak-bapak yang ahli sholat jamaah, undang anak yatim, bunda, bu, kade umpami cucunya ulang tahun, itu kadang-kadang cucunya ulang tahun ini napanasan. Ulang tahun juga, cucu gua ulang tahun 5 tahun, lilinnya 5. Gua 70 tahun, gua juga pengen lilinnya 7. Akhirnya lilinnya merampak itu, ditiup dulu ke kopoh-kopohan. Giginya udah ada, pas lilin ke 70, hos saja dia mati di situ. Baik mahal gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah baginda Rasulullah. Tidak akan habis cerita baginda Rasulullah, apalagi pelakunya sahibus syariah, 30 juz, 14 surat, 114 surat, 6.666 ayat, 1.027.000 huruf. Itu semuanya berbicara tentang Nabi Muhammad, dari mulai hukum, akidah, hukum, tauhid, sejarah, semuanya menyampaikan kepada kita kalau bukan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka kalau hanya dibacakan riwayat Nabi, itu juga memang perjuangan para ulama, Simtuduror, Iyahudul Lami, Syaraful Anam, Burdah, jutaan lagi sholawat. Ada opi, ada wali, ada tukiho, banyak. Ayo sekarang wali, mana lagi? Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah. Salam
Subhanahu wa taala. Apa sih yang bisa kita tangkap dari Maulid Nabi ini? Akhlak keseharian, Ibu. Oh, Ibu bapak di sini abad milenial, apalagi yang muda seperti saya. Ibu di sini kan terutama anggota-anggota ISIS semuanya. Belum titik saya ngomong. Ibu bapak di sini hampir 90% anggota ISIS. ISIS ini selfie, itu selfie. ISIS ini selfie, itu selfie. Ketika kita selfie, ingat ke sama baginda Rasul? Ketika selfie ada doanya, Allahumma ahsanta fi khalqi fahasin. Ya Allah, gantengkan ini wajahmu, tapi bukan ganteng-ganteng serigala. Ya Allah, cantikkan ini wajahmu, tapi bukan cantik kuning langsat, kelakuan kayak bangsa. Inner beauty ada. Ibu makan sambil duduk, kemudian pakai tangan kanan sambil baca doa. Kalau ingat sama Rasulullah, apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab, eta bulan Rajab itu. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami rezeki yang telah kami makan ini, wa qina adzabannar, keberkahan dan jauhkan kami dari api neraka. Coba filosofi sekali, makanan hubungannya sampai api neraka, apa itu maksudnya? Tolong halalkan makanan kami dengan penuh keberkahan. Makanya rezeki itu Bapak hafal semua doanya. Allahumma anta salam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wal afiyatan bil jasad wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan bil rizki. Rizki berkah. Kalau untuk rizki berkah, karena berkah halal mengandung berkah. Ya Bu, mudah-mudahan semua yang ada di sini tambahkan rezekinya yang halal barokah. Amin ya Rabbal. Ibu hadirat rahimakumullah, satu lagi biar tidak terlalu kemalaman, saya rangkum intinya. Tadi di dalam Quran Ibu hafal ayatnya semuanya, surah Yasin. Apa kalimatnya? Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala. Wa man lan utawi sapane wong nu'ammirhu dipanjangkan umur emat, tapi sekaligus nunakisu dikurangi nikmatnya. Kulit kencang mulai kendur peot, mata awas jelas mulai lamur, kemudian rambut hitam ikal legam sudah mulai berjamur berubah, gigi mulai permisi satu-satu. Hada rusulul maut. Nabi Adam Allah berikan usia 970 tahun. Nabi Nuh alaihi salam diberikan umur sama dengan jumlah huruf surat An-Nuh juz 29. Inna arsalnaka Nuh, jumlah hurufnya surat Nuh itu jumlah hurufnya 950 huruf. Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun usianya. Nabi Ibrahim kurang lebih hampir 120 tahun. Nabi Musa 125 tahun. Nabi Isa pendek 33 tahun. Ketika beliau mau dieksekusi oleh orang Yahudi, mau dibunuh, kemudian mukanya disamakan dengan Nabi Musa, ada yang mau membunuh, kemudian beliau diangkat oleh Allah, barafa'allahu ilaihi, diangkat ke langit. Nabi Isa usianya 33 tahun. Yang mau membunuh akhirnya dibunuh temannya Yudas Iskariot karena wajahnya sama dengan Nabi Isa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuswana sabaraha ibu. 60. Sabaraha? 60. Hah? 63. 22. Genap tilu. Rasulullah usianya 63 tahun. Kalau ayah Anda pergi ke Raudhah, amin. Amin. Kalau ayah Anda pergi haji dan umrah, amin. Insya Allah kita ke Raudhah. Kemana? Ke makam baginda Rasulullah sebelah kiri. Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu Rasulullah menjawab para bapak. Rasulullah menjawab, jangankan kita datang ke makam beliau, setiap orang yang membaca sholawat kepada baginda Rasulullah, Rasulullah menjawab, kenapa? Ada tugas malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Wahai malaikat, siapa yang hari ini membaca sholawat
berkahi umurnya, berkahi keluarganya, mudahkan urusannya, angkat sakitnya. Bagi siapa? Bagi yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad membalas 10 kali doanya, sholawatnya seorang hamba. Ada malaikat yang ditugaskan yang tidak diberi nama oleh Allah. Pokoknya malaikat yang tugasnya siapa hambanya yang suka bersholawat kepada Nabi Muhammad. Kalau contoh harus pakai contoh juga ini. Ketika kita sholat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu assalamu alaika. Kaknya di sini kalau kata Pak Kiai, kata ganti bentuk orang hadir. Saya datang ke rumah Pak Haji Budi, assalamu alaika, assalamualaikum. Saya yakin beliau pasti jawab karena beliaunya ada. Buktinya domirnya mukhatab, orangnya hadir. Assalamu alaika ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina. Itu dijawab registrasi ketika at-tahiyat itu oleh baginda Rasulullah. Kalau Nabi Muhammad sudah wafat, tidak hadir, sudah goib, tidak ada, mesti redaksinya jangan assalamu alaika, tapi assalamu alaihi. Kenapa assalamu alaika abadi? Karena Nabi Muhammad menjawab setiap sholawatnya seseorang hamba dalam sholatnya. Nabi Muhammad tahu siapa tadi yang sholat berjamaah maghrib, siapa yang tadi sholat berjamaah isya. Nabi Muhammad paham tadi siapa yang tadi malam tahajud, siapa yang tadi pagi sholat duha. Kenapa? Karena dalam setiap sholat diungkap nama Nabi Muhammad dan paham registrasi ketika dia seorang hamba sholat. Kalau ketika sholat di seluruh dunia saja Nabi Muhammad paham, bagaimana dengan datang ke makam baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Usianya 63 tahun. Di belakang Sayyidina Rasulullah terdapat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, usianya 63 tahun. Di belakang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ada orang preman, tukang bobok, tukang tarok, tukang buka bentrok. Kalau ada yang montok biar kenok, suka monok. Paham ini orang Bogor. Pokoknya Sayyidina Umar bin Khattab membunuh tiap hari jago bulan. Ada di TV luar negeri itu di Spanyol gladiator. Pokoknya beliau raja bulan, setiap tahun juara bertahan menang. Pialanya digantungkan emas di pasar Ukan. Kenapa? Beliau jago bulat, berantem tinju. Ada di TV itu apa sih namanya itu yang suka berantem itu? Bapak yang nonton paham. Sayyidina Umar juara bertahan. Pernah kepada Nabi Muhammad, mana Muhammad? Kali kuain. Mana Muhammad? Baca kuain. Nabi Muhammad diancam begitu, tapi wafatnya bersanding dengan orang mulia baginda Rasulullah. Siapa? Sayyidina Umar bin Khattab wafat bersanding dengan baginda Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar usianya 63 tahun. Ayahanda bunda dari Raudhah kemudian keluar dari pintu namanya Babul Baqi. Kurang lebih sekitar 500 meter sebelah kanan akan berjumpa dengan komplek pemakaman Baqi. Di situ terdapat sahabat besar Rasulullah, di antaranya Sayyidina Utsman bin Affan, usianya 63 tahun. Sahabat besar Rasulullah yang dekat lagi siapa? Seorang anak muda yang pertama kali sholat dengan Rasulullah di depan Ka'bah, di dalam Ka'bah. Siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wafat di Irak, ditusuk habis sholat subuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Generasi radikal nih. Mohon maaf kalau bicara radikal, memang pertamanya ada. Sayyidina Ali ditusuk habis sholat subuh oleh saya nggak bilang Wahabi. Ditusuk habis sholat subuh. Wafat Sayyidina Ali tanggal 26 Hijriah dan tanggal 26 Zulhijjah, 27, 28, 30 wafat. Ditusuk ininya, belakangnya, oleh orang yang merasa dirinya paling benar, mengkafir-kafirkan orang lain, membid'ahkan orang lain. Di antaranya korban pertamanya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ditusuk dari belakang habis sholat subuh. Hati-hati sholat subuh, tapi di sini insya Allah aman. Karena banyak kiai dan ulama. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Sayyidina Rasulullah 63, Sayyidina Abu Bakar 63, Sayyidina Umar 63, Sayyidina Ali 63, Sayyidina Utsman 63, ridwanullahu ta'ala anhum ajma'in. Maka Rasulullah
pernah bersabda, "Aqbalu ummati baina sittina wa sab'ina." Umur umatku adalah 60 sampai 70 tahun saja. Lebih dari itu ada tapi tidak banyak. Sekarang Al-Baqir diberikan umur oleh Allah 40. Kalau sama dengan Rasulullah berarti tinggal berapa? 23 tahun lagi. Kalau para bapak di sini malam hari ini, ibu ada yang 50, tinggal berapa? Tinggal 13. Bapak ibu yang pada malam hari ini ada yang usianya 60, tinggal berapa? Jawab yang jelas berapa? 3 tahun. Kalau pada malam hari ini ada yang usianya 62 tahun, tinggal berapa? Setahun. Kalau pada malam hari ini ada yang usianya 62 tahun 11 bulan 29 hari. Besok. Ini nyengir tapi pikir. Ini bukan bercanda tapi ada makna. Kita pasti akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan stasiun selanjutnya. Karena menurut para ulama, manusia itu terdiri dari 5 stasiun. Pertama, alam arwah bi qabdatillah. Yang kedua adalah alam rahim. Alam rahim itu alam kasih sayang, sifat Asmaul Husna Ar-Rahim dititipkan kepada para ibu, disebut alam rahim. Ada yang 12 bulan seperti Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Dalam kandungan sejarahnya beliau 12 bulan, hampir 1 tahun. Kita ada yang 9 bulan 10 hari. Ada yang 7 bulan dalam kandungan lahir. Ada nggak yang 7 bulan lahir? Ada. Kenapa? Karena 7 bulan sudah sempurna. Hikmahnya 7 bulanan menurut para ulama, tubuhul jasad, sempurnanya jasad. Makanya ulama banyak yang 7 bulanan nyontohin kepada masyarakat. Ada yang juga 4 bulanan. Karena ruh ditiup, rezeki diberikan, dicatat, bahagia dunia dan akhiratnya juga dicatat, jodohnya dicatat, celakanya dicatat di usianya 4 bulan. Makanya banyak tradisi 4 bulanan, namanya tubuh ruh hikmahnya. Ada yang nanya jamaah kepada saya, Ustaz yang benar 4 bulan apa 7 bulan? Dua-duanya juga benar. Kalau bisa mah tiap hari, biar Ustaznya dapat berkat. Berkah maksudnya bapak suka sentimen aja. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Setelah itu baru alam dunia yang sekarang kita nikmatin. Tadi ada yang panjang, ada yang lama, ada yang baru keluar meninggal lagi, subhanallah. Kemudian setelah alam dunia ada alam barzakh. Memaknal barzakh, alam penantian, waiting room. Kalau kita masuk ke bandara, sofa nyambung, AC-nya nyaman, sejuk. Tapi di alam kubur, di alam barzakh, gelap, pekat, mencekam. Siapa yang menemani? Istri? Enggak. Pak, apunten, upami urang ngora keneh, istri masih cantik, masih montok. Upami urang maot, kira-kira istri urang masih kena anu leuleuheung teu. Bisa nikah lagi. Ibu meninggal, ibu wafat, suami bisa nikah lagi enggak? Bu, kencengan dia. Masih ada aja katanya Ustaz udah berusaha istri melulu. Ya Allah, anak maksud saya, ketika kita wafat, tolong anak kita didik dengan agama. Eksaknya harus jago, matematikanya harus pintar, bahasa Inggrisnya Mandarinnya harus fasih, komputernya juga harus canggih. Tapi akidah agama anak kita juga harus mantap. Orang tua yang sukses hapunten, sanes anu rumahna megah, siang bukan kendaraannya mewah, luas sawah dan tanah. Orang tua yang sukses ketika wafat husnul. Mudah-mudahan diwafatkan ulang sadayana husnul khotimah. Tidak ada keberhasilan di atas keberhasilan, tidak ada kebahagiaan di atas kebahagiaan. Jadi saya kadang-kadang masih begini aja Pak. Ya, padahal udah selesai. Tidak ada kesuksesan di atas kesuksesan kecuali wafat husnul khotimah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, anak solihin dan soleh. Maka kalimat waman mu'amirhu nunakisu fil khalqi afala yaqilun itu adalah sebuah kepastian. Innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi Allah tidak akan pernah
tolong kita pasti wafat harus punya bekal. Bekal di akhirat di alam kubur apa? Bapak yang pada malam hari ini ngalap berkah dengan taklim, dengan pengajian maulid. Amin. Amin. Ibu yang rajin baca Quran, one day one juz, satu hari satu juz ditawar, one day one half juz, satu hari setengah juz saja Ustaz, apa-apa. Ditawar lagi one day one ayat, ya dengan naon. Ada lagi one day one ayat, ya dengan naon. Habis subuh ngaji, ibu jangan tidur lagi, baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ya Allah, ya panon nulis seperti Sadaqallahul Azim. Zuhur di kantor, di handphone kita ada Al-Quran digital, ngaji panjangin ayatnya. Kaf ha ya ain sad. Ya Allah, ini pinggang yang teramat yang Sadaqallahul Azim. Mentang-mentang bikin 1 minggu di rumah ngaji enggak, dikir boro-boro salawat enggak, ngambil remote TV, nyender di sofa, ngapain? Pokoknya jarang ngaji ya, tapi insya Allah Al-Hidayah rajin semuanya. Yang paling rajin ngomongin orang ibu-ibu apa bapak-bapak? Ya Allah, kadang-kadang lain di tukang kopi, di tempat bakso, lain di mall, di pengawasan kan paling rajin ngajinya, Masya Allah. 1 minggu 7 hari bisa 13 kali ngaji. Hari Senin gamis putih, kerudung putih, tas branded warna putih, sepatu stok, sandal warna putih, fashionable. Mau kemana Bu? Mau beli Ustaz di mana? Di RT 2. Siapa yang ceramah? UAS. Mau ceramah apa? Ceramah akikah? Iya. UAS mana? Ustaz Asep. Oh. Ya Allah. Hari Selasa gamisnya biru, kerudungnya biru, tas branded warna biru, sepatu stok, sandal warna biru, fashionable. Hari Kamis gamisnya pink, kerudungnya pink, tas branded warna pink, fashionable. Mau kemana Bu? Biasa Ustaz, ada tahsin Quran, cakep. Hari Jumat mau baju baru, suaminya paru-paru. Anu kamari can kabaya ieu geus nyoba deui utang deui. Ya Allah, jari 10, cincinnya 10. Mohon maaf jeng, kemarin kayak ikut ngaji lagi flu. Lagi asrokol tola'al badru alaina min zalim. Bukan ibu-ibu di sini, bisa di negara antah berangkat. Ibu-ibu Masya Allah kadang-kadang ngaji pamer ngomongin Ustaz, kadang-kadang Ustaz diomongin. Amit-amit itu Ustaz yang ngajar hari Kamis mana kurus, pakai cukri, krempeng lagi nggak sebentar bisa itu Ustaz. Kata yang satu ditambahin Ustaz tahu tak kurus cukri, pakai krempeng. Kita kan datang aja sama Ustaz itu. Emang kenapa? Itu tahu nggak istrinya galak. Ustaz disentakin mulu makanya kurus. Ada Ustaz yang gemuk dikata juga. Itu Ustaz gemuk amat ya. Mana kita lagi hamil, amit banget jangan. Itu Ustaz duduk langsung morong kena AC, punya AC nyaman, karpetnya empuk. Emang orang lain mah tahu nggak Ustaz pada kurus karena Senin Kemis puasa. Dia makan kagak berkat mulu kebuli tiap malam makanya gemuk. Astagfirullahaladzim. Bu, sapu tangan juru 4 dicuci dalam perahu, sakit tangan boleh dilihat, sakit hati siapa tahu. Bisik-bisik tetangga kini mulai terdengar selalu di telinga hingga menusuk di kalbu. Yang suka ngomongin orang habis pahala umroh, haji, ngaji itu habis tuh. Yang dibawa di alam barzah apa? Nih karpet yang disumbangkan buat masjid. Nih baca Quran yang 1 ayat kata hadis Bukhari Muslim, 1 huruf Quran 10 ampunan Allah, 1 huruf Quran 10 barakah Allah, 10 dicintai oleh Allah, 10 rahmat Allah, 10 kasih sayang Allah. 1 huruf Quran. Kalau Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Kalau Al-Fatihah 144 huruf. Kalau Al-Baqarah berapa?
Masya Allah. Apalagi yang 1.027.000 huruf, 30 juz, 114 surat dikhatamkan oleh anak kita, dimintakan kepada Allah. Buat apa? Pahalanya ya Rabb bukan pahala syafaat, karena tidak ada yang mampu memberi pahala kecuali hanya Allah. Tapi mengharap syafaat dari Quran itu, karena ada ganjarannya itu, harap diberikan kepada orang tua yang sudah wafat. Ustaz, tahlil, tasbih, tahmid, sholawat itu nyampe nggak sama orang tua yang sudah wafat? Ada yang tanya begitu kepada saya. Saya bilang, ente mati dulu, nanti saya baca Fatihah. Kalau Fatihah saya nggak nyampe, balik lagi. Tapi itu kan pertanyaan kurang logik juga. Saya pakai dalil juga. Belum saya pakai dalil, ente punya handphone? Saya bilang punya Ustaz. Oke, buka handphone kamu. Mereknya apa? Samsung, Oppo, ataupun apa, Lenovo, ataupun bukan Oppo. Emang nggak punya handphone maksudnya? Di dalam handphone kamu terdapat berbagai macam konten, dari mulai Facebook, Messenger, KakaoTalk, chat WeChat, Instagram, kilogram, miligram. Ketika saya telepon kepada orang tua saya pakai handphone ini, kemudian sahabat saya ada yang di luar negeri, ada yang di Belanda kuliah, ada yang di Australia, ada yang sedang umroh di Mekah. Coba bayangkan, handphone tidak memakai kabel, tapi gambarnya jelas, suaranya juga jelas, tidak ada roaming, tapi bisa bicara. Gelombang elektromagnetik nyambung kepada satelit, kepada provider, sehingga tidak ada sama sekali kabel. Ini juga sama dipakai gelombang elektromagnetik. Apa artinya? Kalau kita bicara saja melalui handphone itu dengan teknologi teramat tinggi, mampu berbicara dengan anak kita, saudara kita, guru kita yang sedang umroh dalam jangkauan yang itu sangat jauh. Bagaimana kita berkomunikasi kepada Allah? Kenapa? Ini ada energi, doa pun ada energi, disambut oleh ruh yang ada di dalam kubur. Ustaz tahu dari mana? Di dalam kitab Ar-Ruh karangan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, muridnya Imam Ibnu Taimiyah. Dua imam besar ini menjadi pengikutnya besar, ambil istifat hukum oleh orang-orang Wahabi. Dalam kitabnya Ar-Ruh, pendek, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ketika ada bapak dan ibu lewat kemana? Ke makam, ke kuburan, disunahkan oleh baginda Rasulullah baca apa? Assalamualaikum ya ahlal kubur, insyaallah ta'ala ana lahikun. Ada lagi panjang doanya, disunahkan. Itu mereka yang ada di dalam kubur semuanya menjawab. Apa menjawabnya? Ya Allah, hatur nuhun, pribados pas didoakan tadi kudu ngalangkung nganggo motor, yang lewat pakai mobil, yang jalan kaki dengan mengucapkan assalamualaikum, keselamatan bukan buat kalian, keberkahan buat kalian, rahmat Allah bukan berkat kalian. Tambah lagi, wa maghfiratuh, ampunan buat kalian. Kami terima kasih. Dijawab oleh mereka yang ada di dalam kubur. Secepat kilat Allah menghadirkan seluruh ruh untuk menjawab kalimat itu. Emang bisa secepat kilat? Wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Ketika ditanya tentang masalah ruh, Nabi Muhammad tidak tahu, malaikat Jabariyah tidak tahu, malaikat pencabut ruh juga tidak tahu, malaikat Jibril tidak tahu, kecuali hanya Allah yang tahu. Baginda Rasulullah tahu karena diberitahu oleh yang Maha Tahu, Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang baca sholawat, yang baca tahlil, yang baca maulid, ya Allah, keberkahan ini semuanya, pengajian ini sampaikan kepada orang tua kami yang sudah wafat. Dalilnya jelas, secara logika kita bisa bicara dengan orang lain dengan jarak jauh juga bisa. Bagaimana kita komunikasi kepada Allah masa tidak nyampe? Dalilnya jelas. Percaya tadi? Wah, kiai dulunya, subhanallah. Makanya ketika segala amal apapun, ini sampai jam berapa nih kiai? Sampai jam berapa Pak Haji? 12. Cukup? Cukup ya Pak? Baik, kita cukupkan Ibu. Tapi yang paling penting, tolong sebelum wafat didik anak-anak kita. Siapa yang melanjutkan tugas kampung kita, Pak RW diambil. Saya tidak ada. Pak Kiai dipanggil oleh Allah, Pak Haji TKM yang melanjutkan tongkat
generasi adalah anak keturunan kita. Saya terima kasih ayah bunda sudah melibatkan putra putrinya. Kenapa? Memori anak kita akan jalan. Ya Allah, ayah bunda saya dulu rajin maulid, rajin pengajian Pak RW-nya, Pak RT-nya, rajin pengajian orang-orang tua kami. Sekarang mereka sudah tidak ada. Ketika bunga sudah kering di atas pusara, apa gelimang air mata di tengah kegelapan malam anak kita yang dulu dibawa pengajian. Ya Rabb, orang tua kami sekarang sudah tidak ada. Orang tua kami sekarang berkalang tanah di dalam barzah. Maka Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Gara-gara anaknya dibawa ke pengajian. Ya Bu, mudah-mudahan putra-putri kita solih solihah. Punya anak 3, yang satu di ITB, ya Allah jurusan nukril tapi jago tafsir. Yang kedua di IPB jurusan pertanian tapi suka ngaji, di kerohaniannya. Yang ketiga masih ikro. Ketika bendera kuning tertancap di depan rumah kita, ada yang dibalut dengan kain kafan menghadap kiblat, ternyata kita adalah kematian menantang kepada kita. Punya anak 3 ngaji Quran, sambil duduk dipeluk kaki ayahnya bundanya, keluar kalimat manis dari mulutnya apa? Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Adiknya baru pulang juga kuliah, lempar tasnya ngambil air wudu, nangis sejadi-jadinya sambil ngaji. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Anak yang kecil yang TK juga ngaji, nggak mau kalah sama abangnya, ngambil ikro, ikronya baca barba, fajar barba, si JRC aja bar ya bapak si dia pakai bahasa Betawi, fatah ba lam domah lu bapak. Tapi kan ngaji ikro satu ukuran tadi lahir dari jembatan bisa baca Quran. Ini punya anak 3, anu kahiji ngaranna brandy, anu kadua namanya whisky, anu katilu namanya ako, anu kaempat ngaranna TM topi miring. Dititah ngaji susah, dititah tetangga masjid ogah, dititah silaturahim gak mau, kerjanya nongkrong di mana? Di pinggir jalan. Yang satu update status Facebook galau, yang satu jawab WhatsApp grup kalimatnya buhaha WK cek. Ada yang satu lagi ngopi anu kadua anu balik kita sejujurnya tak bisa hidup tanpa ada kamu. Aku gila, gila beneran ada udah. Digerak-gerak juga ke jalan buntu. Ini hidung pakai apa? Pakai behel. Behel kan mahal, 5 jutaan. Behel sholat dipakai. Ya Allah, ini kuping dianting, apalagi hidung ditendok, kuping ditindik, badan penuh batik Solo cakep, batik Pekalongan mantap. Kalau penuh tato, maksud saya ibunya ngaji, bapaknya ngaji, insya Allah anak kita harapannya ngaji. Kita tidak akan lama ayah bunda, generasi kita mudah-mudahan solihin dan solihah. Hapunten, tos dikasih kode kepada Ustaz berhenti katanya. Insya Allah sampai di sini. Naik sandal ke padang panjang, kudanya abruk-abruk. Misalnya saya pun pidato ulah panjang-panjang, betul nabi terus ukur bukan. Kita tadi campang itu. Pasien roti tadi kupaha haji. Ibu, apunten luka suhun pilih ayah bahasa anu pernah ada ucapan yang gak enak, mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Maksud hati ceramah ingin disambung, apa daya tenggorokan sudah capek. Saya dari sini mohon izin Ayahanda Kiai Haji Miftahudin, saya harus ke Ciamas besok jam 8. Jadi dari sini supaya nggak ke Jakarta lagi, saya langsung mohon didoakan biar selamat mau ke Ciamas Banten. Jadi besok jam 8 maulid juga. Dari situ langsung ke Jakarta, jam 3-nya harus ke Cengkareng. Karena nanti malamnya diundang oleh Raja Malaysia untuk ceramah resepsi. Jadi alhamdulillah ke Malaysia Pak, diundang, saya disuruh ceramah resepsi Sultan Upin dan Ipin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.